Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riza Arifin, NPM 20401118 kelas KAT R4120, mata kuliah Analisis Perancangan Sistem Informasi. Pada kesempatan ini, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai analisis perancangan sistem informasi, di mana kami akan menjelaskan data flow diagram kasus penjualan dan persediaan toko Central Fashion di Medan. Pertama, di sini ada entitas admin, di mana sistem menerima masukan berupa data transaksi, data barang masuk, data keluaran, dan data pelanggan. Kemudian dari sistem informasi ini akan dihasilkan daftar barang, daftar pelanggan, dan histori penjualan. Lalu pada entitas pembeli, sistem menerima masukan berupa jumlah, harga, dan pembayaran. Kemudian sistem menghasilkan bond atau faktur untuk entitas pembeli. Lalu pada entitas pemilik atau owner, sistem ini menerima masukan berupa data user, daftar barang, data merek, data kategori, data pelanggan, data pegawai. Kemudian sistem akan menghasilkan data user, daftar pegawai, daftar pelanggan, daftar barang, daftar kategori, dan daftar merek. Dari hasil pengolahan sistem akan didapatkan laporan yang dihasilkan dari hasil input data yang masuk ke dalam sistem untuk pemilik owner, yaitu laporan penjualan harian, bulanan, periodik, laporan transaksi pelanggan, laporan barang masuk, laporan barang keluar, laporan omset penjualan, dan laporan omset pegawai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dika Permadi dengan NPM 20401180 dari kelas KAT R41/20 akan mempresentasikan mata kuliah Analisis dan Perancangan Sistem Informasi. Di sini saya akan membahas tentang data flow diagram dalam kasus penjualan dan persediaan. Yang pertama ada input data. Input data di sini menerima masukan data barang, data merek, data kategori, data user, data pelanggan, dan data pegawai yang akan menghasilkan daftar barang, daftar merek, daftar kategori, daftar user, daftar pelanggan, dan daftar pegawai. Kemudian ada penjualan. Penjualan ini menerima masukan data transaksi, data barang, data pegawai, data pelanggan, dan pembayaran barang. Kemudian penjualan ini akan menghasilkan bond atau faktur dan histori penjualan. Yang ketiga ada persediaan. Persediaan akan menerima masukan data barang masuk dan data barang keluar yang akan menghasilkan daftar barang masuk dan daftar barang keluar juga. Kemudian yang keempat ada laporan. Laporan di sini menerima masukan data barang, data pelanggan, data pegawai, data penjualan, data barang masuk, dan data barang keluar. Laporan akan menghasilkan laporan penjualan harian, bulanan, ataupun periodik, laporan omset penjualan dan pegawai, laporan transaksi pelanggan, laporan barang masuk, dan laporan barang keluar. Setelah data flow diagram level 0, lalu ada data flow diagram level 1. Di sini ada input data yang akan menerima masukan data barang, data merek, data kategori, data user, data pelanggan, dan data pegawai yang akan menghasilkan daftar barang, daftar merek, daftar kategori, daftar user, daftar pelanggan, dan daftar pegawai. Lalu ada edit dan hapus data. Edit dan hapus data ini akan menerima masukan edit data barang, edit data merek, edit data kategori, edit data user,
edit data pelanggan, edit data pegawai, hapus data barang, hapus data merek, hapus data kategori, hapus data user, hapus data pelanggan, dan hapus data pegawai, yang akan menghasilkan update daftar barang, update daftar merek, update daftar kategori, update daftar user, update daftar pelanggan, update daftar pegawai. Kemudian ada data flow diagram level 2. Di data flow diagram level 2 ini ada transaksi penjualan yang menerima masukan data transaksi dan pembayaran dan menghasilkan histori penjualan. Kemudian ada pencetakan faktur atau bond yang akan menerima masukan data penjualan, data barang, data pegawai, dan data pelanggan. Di pencetakan faktur atau bond ini akan menghasilkan bond atau faktur. Kita lanjut ke pembahasan data flow diagram level 3, sistem informasi penjualan yang persediaan. Pada entitas ini ada proses 3.1 cek stok barang, di mana sistem ini menerima data cek stok barang dan daftar stok barang, lalu menghasilkan data daftar stok barang, di mana proses pengecekan stok barang dapat dilakukan oleh admin maupun pemilik atau owner. Lalu yang berikutnya ada 3.2 dengan nama proses barang masuk, di mana sistem ini menerima data barang masuk lalu menghasilkan data update stok barang dengan proses penginputan barang masuk untuk menambah stok barang yang ada di dalam sistem. Lalu yang berikutnya ada 3.3 proses barang keluar. Data ini menerima data barang keluar dan menghasilkan data update stok barang, di mana proses penginputan barang keluar untuk mengurangi stok barang yang ada di dalam sistem. Berikutnya adapun data flow diagram level 4, sistem informasi penjualan dan persediaan. Pada proses ini ada 4.1 laporan barang, di mana sistem ini menerima data barang dan menghasilkan laporan data barang. Sistem ini menghasilkan laporan barang mengenai semua data barang yang ada di dalam toko pada tanggal laporan dicetak. Lalu berikutnya ada 4.2 laporan penjualan harian, bulanan, periodik, di mana sistem ini menerima data barang dan data penjualan dan menghasilkan laporan penjualan harian, bulanan, periodik. Sistem ini menghasilkan laporan penjualan harian, bulanan, dan periodik. Dan berikutnya 4.3 laporan omset, di mana sistem ini menerima data penjualan dan data pegawai yang menghasilkan laporan omset. Sistem ini menghasilkan laporan omset dari masing-masing pegawai yang bekerja di dalam toko selama sebulan. Dan berikutnya ada entitas 4.4 laporan barang masuk. Sistem ini menerima data barang dan data barang keluar dan menghasilkan laporan barang keluar. Sistem ini menghasilkan barang apa saja yang dikeluarkan dari toko selama sebulan. Berikutnya laporan 4.5 laporan barang keluar dengan nama dan menerima data barang dan data barang masuk, menghasilkan laporan barang keluar. Sistem ini menghasilkan barang yang masuk ke toko selama sebulan.
Lalu berikutnya ada 4.6 laporan transaksi pelanggan. Sistem ini menerima data penjualan dan data pelanggan dan menghasilkan laporan transaksi pelanggan. Sistem ini menghasilkan laporan mengenai transaksi yang dilakukan oleh pelanggan di toko. Sekian presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.